Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Izah Ramadhani dan ini rekan saya, Mr. Joharatun Nadifah. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teori belajar behaviorisme dan penilaian sikap. Jadi ini adalah tema-tema yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada teori behaviorisme, kemudian ada tokoh pendukung teori behaviorisme, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Oke, jadi sebelum kita menuju pada pengertian teori behaviorisme, saya akan menjelaskan sedikit asal-usul tentang teori behaviorisme. Oke, jadi teori behaviorisme dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan bernama John B. Watson pada tahun 1913. Kemudian dipopulerkan oleh ilmuwan juga yang bernama Ivan Pavlov pada akhir abad ke-19 di Rusia. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa teori behaviorisme ini juga dipopulerkan oleh John B. Watson sendiri di tahun yang sama saat dicetuskannya teori behaviorisme. Kemudian, negara mana sih yang pakai teori behaviorisme? Jadi ada dua negara yang memakai teori behaviorisme ini, yaitu negara Indonesia, negara kita, dan negara Tanzania. Baik, saya juga akan menjelaskan ciri-ciri teori behaviorisme. Apa aja sih ciri-cirinya? Jadi yang pertama, teori behaviorisme itu bersifat mekanistis. Kenapa? Karena dalam teori ini kita mempelajari mekanisme-mekanisme perilaku seseorang. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah menekankan peranan lingkungan. Maksudnya, menerangkan bahwa lingkungan mempengaruhi atau membentuk suatu perilaku. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah menekankan pentingnya latihan. Kenapa sih latihan itu penting? Karena yang dimaksud di sini adalah bahwa semakin banyak latihan dilakukan, maka perilaku itu akan semakin menguat. Lanjut, ciri-ciri yang keempat adalah mementingkan mekanisme belajar dari suatu perilaku tersebut. Oke, sekarang kita menuju pada pengertian teori behaviorisme. Oke, jadi teori behaviorisme dari kata behaviorisme tersebut berasal dari bahasa Inggris behavior yang kemudian diberi tambahan ism yang berarti perilaku. Untuk pengertiannya, ini maksudnya apa sih? Ada perubahan perilaku, kemudian ada stimulus dan respon, kemudian ada penguatan. Nah, jadi ini dia kaitannya. Behaviorisme adalah teori yang meyakini bahwa perilaku manusia dapat dipahami dan dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori ini berpusat pada 3 konsep utama tadi, yaitu perubahan perilaku, kemudian ada stimulus dan respon, dan ada penguatan atau reinforcement. Kita akan membahas satu persatu dari 3 konsep ini ya. Jadi yang pertama kita bahas stimulus dan respon dulu nih, yang ke tengah dulu nih, yang dari tengah. Oke, jadi dalam behaviorisme, stimulus adalah segala sesuatu dari lingkungan yang memicu suatu reaksi. Sedangkan respon adalah perilaku yang muncul sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut. Apa sih stimulus itu? Stimulus itu berupa rangsangan. Nah, contohnya kayak gini nih. Contohnya ada guru yang bertanya kepada murid, kemudian murid itu memberi jawaban. Jadi, stimulus di sini berupa pertanyaan guru dan jawaban murid, itu yang dinamakan respon. Lanjut, sekarang kita ke perubahan perilaku. Jadi di sini perubahan perilaku itu tergantung dari pengaruh lingkungan. Maksudnya, behaviorisme menolak gagasan bahwa perilaku sebagian besar ditentukan oleh faktor internal. Apa aja sih faktor internal itu? Faktor internal itu meliputi pikiran atau perasaan. Sebaliknya, behaviorisme menekankan bahwa lingkungan adalah penentu utama perilaku manusia. Jadi,
Jadi gini singkatnya, menurut behaviorisme itu perilaku terbentuk bukan dari pikiran, tetapi dari pengaruh lingkungan itu sendiri. Contohnya gini, seorang anak yang tumbuh di mana lingkungan orang dewasa sering membaca buku akan lebih mengembangkan kebiasaan membaca daripada anak yang tidak kumpul dengan lingkungan itu. Oke. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah penguatan atau reinforcement. Yang dimaksud di sini penguatan adalah konsekuensi dari suatu respon yang meningkatkan kemungkinan respon tersebut akan terjadi lagi atau tidak di masa depan. Singkatnya, lingkungan menyediakan stimulus yang memicu respon, kemudian penguatan yang diterima setelah respon tersebut menentukan apakah perilaku tersebut akan diulang atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut pada tokoh pendukung. Baik, sekarang kita berpindah ke tokoh-tokoh yang mendukung teori behaviorisme. Nah, yang pertama di sini ada Edward Lee Thorndike atau singkatnya bisa kita sebut dengan Thorndike saja seperti itu. Nah, Thorndike adalah seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan lahir pada tahun 1874 dan meninggal pada tahun 1949. Thorndike menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Thorndike adalah connectionism theory atau banyak kita sebut sebagai dengan istilah trial and error. Untuk menemukan teori tersebut, Thorndike melakukan berbagai percobaan. Nah, dalam percobaan pertamanya, Thorndike menggunakan seekor kucing yang sedang dalam kondisi kelaparan. Kucing itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kurungan. Mengapa dimasukkan ke dalam sebuah kurungan? Karena Thorndike ingin mengetahui, Thorndike ingin membuktikan bagaimana respon dari kucing tersebut, bagaimana dia bisa melepaskan dirinya dari kurungan itu tadi untuk menuju ke tempat makanan. Nah, kemudian pada percobaan selanjutnya, Thorndike tetap menggunakan kucing yang sedang dalam keadaan lapar itu tadi, tetapi yang berbeda di sini ada pada di mana kucing tersebut diletakkan. Jadi pada percobaan yang selanjutnya ini, kucing tersebut bukan lagi diletakkan di sebuah kurungan, melainkan diletakkan di problem box yang berbentuk sebuah labirin. Untuk menemukan letak makanannya, yang pastinya kucing akan mencoba berbagai jalan, bukan? Nah, setelah tersesat ke sana kemari, sekalinya kucing tersebut menemukan jalan yang tepat, maka untuk percobaan-percobaan selanjutnya, kucing tersebut akan melalui jalan yang langsung menuju ke makanan tersebut. Nah, dari eksperimen inilah lahirlah 3 hukum belajar, yaitu hukum latihan atau the law of exercise, kemudian hukum akibat atau the law of effect, dan hukum kesiapan atau the law of readiness. Yang pada intinya semakin sering sebuah perilaku itu dilatih, maka semakin kuat hubungannya. Dan apabila suatu tindakan membawa sebuah kepuasan tersendiri, maka tindakan tersebut cenderung untuk diulangi. Nah, ini adalah gambaran dari percobaan yang dilakukan oleh Thorndike itu tadi. Kucing diletakkan di sebuah kurungan, kemudian yang pada akhirnya dia bisa menemukan makanannya. Kemudian untuk contoh nyata di real life, contohnya begini, ada seorang siswa yang sedang belajar yang mengerjakan soal matematika. Awalnya siswa tersebut akan sering salah
mencoba-coba rumus, kadang bahkan memakai cara yang keliru. Namun lama-kelamaan setelah dicoba berulang kali, akhirnya siswa tersebut menemukan cara yang benar kan. Nah dari situ, kalau si siswa bertemu dengan soal yang serupa, maka dia akan bisa langsung menyelesaikan soal tersebut karena sudah melakukan percobaan-percobaan sebelumnya tadi. Oke, berlanjut ke tokoh yang kedua bernama Ivan Petrovich Pavlov dengan teorinya classical conditioning. Nah, Pavlov ini lahir pada tahun 1849 di Rusia dan meninggal pada tahun 1936. Pavlov ini terkenal dengan percobaannya, yaitu percobaan menggunakan anjing dan bel. Nah, ia melakukan eksperimen tersebut untuk meneliti proses belajar melalui pengkondisian. Jadi pada awalnya anjing akan mengeluarkan air liur secara alami ketika anjing diberi makanan. Peristiwa inilah yang dinamakan respon tak terkondisi atau unconditioned response. Nah, Pavlov kemudian membunyikan bel setiap kali dia akan memberikan makanan ke si anjing. Setelah dilakukan berulang kali, hanya dengan mendengar bunyi bel saja sudah cukup membuat anjing bereaksi, yaitu dengan mengeluarkan air liur itu tadi. Nah, dari sini bel yang semula bersifat netral akhirnya berubah menjadi stimulus terkondisi atau yang disebut dengan conditioned stimulus. Kemudian lahirlah teori classical conditioning, yaitu perilaku bisa dibentuk dengan membiasakan stimulus tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari percobaan yang dilakukan Pavlov. Kemudian untuk contoh nyatanya, sama seperti anjing, setiap kali nah sama seperti anjing yang dengan bel tadi, eh, siswa ketika mendengar bunyi bel istirahat, siswa akan langsung merasa lapar kan. Nah, ya, ya, jadi spontan spontan merasa lapar, padahal belum waktunya untuk makan siang kan. Nah, itu karena si siswa sudah terbiasa makan ketika jam waktu istirahat itu tadi. Nah, selanjutnya kita menemui Edwin Ray Guthrie di sini. Beliau Guthrie lahir pada tahun 1886 di kota Lincoln, Nebraska dan meninggal pada tahun 1959. Guthrie menempuh studinya ke Universitas Nebraska dan lulus dengan sarjana matematika. Kemudian dia melanjutkan studinya hingga memperoleh gelar PhD dalam logika simbolik di University of Pennsylvania. Teori yang dikemukakan oleh Guthrie adalah contiguous conditioning theory. Guthrie percaya bahwa kebiasaan itu terbentuk dari pengulangan stimulus dan respon yang terjadi secara berdekatan. Misalnya, kalau siswa terbiasa duduk rapi setiap kali bel masuk berbunyi, maka lama-kelamaan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, untuk mendukung teori kontiguitasnya, Guthrie melakukan eksperimen. Tetapi di sini kami memohon maaf karena kami tidak bisa menemukan gambar tentang eksperimen dari Guthrie. Jadi kami hanya akan menjelaskannya saja. Jadi Guthrie melakukan eksperimen dengan seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kotak puzzle, di mana kotak tersebut dilengkapi dengan sebuah alat yang jika alat tersebut disentuh maka pintu kotak dapat terbuka. Mirip dengan teori-teori sebelumnya,
Putri juga menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung bersifat sementara. Jadi diperlukan adanya pemberian stimulus sesering mungkin supaya hubungan stimulus dan respon tadi bersifat lebih menetap. Putri juga menekankan bahwa pemberian hukuman atau punishment yang tepat dalam sebuah proses pembelajaran itu penting karena pemberian hukuman yang tepat itu tadi mampu merubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Baik, sekarang kita sudah sampai di tokoh pendukung teori behaviorisme yang keempat. Jadi tokoh yang keempat ini bernama Burrhus Frederick Skinner. Kita sebut saja B.F. Skinner ya untuk lebih singkatnya. Oke. B.F. Skinner adalah seorang psikolog sekaligus penulis yang berasal dari Amerika. Skinner lahir di tahun 1904. B.F. Skinner menempuh pendidikan di Harvard University dan berhasil mendapatkan gelar PhD dalam waktu 3 tahun. Skinner juga menjadi akademis di 3 universitas, yaitu University of Minnesota, kemudian ada Indiana University, dan yang terakhir di Harvard University. Untuk teorinya, jadi teori dari B.F. Skinner adalah pengondisian operan atau disebut sebagai operant conditioning. Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa perilaku yang muncul terjadi karena adanya pengaruh lingkungan. Perumpamaan seperti ini. Jadi, jika sebuah tindakan diikuti oleh hasil yang menyenangkan, kita cenderung akan mengulangi tindakan tersebut. Tapi kalau tindakan yang diikuti oleh hasil yang kurang menyenangkan atau membuat kita sedih, kita tidak akan mengulangi tindakan tersebut. Contoh, seperti anak yang kalau dia membersihkan kamarnya, itu dia mendapatkan pujian dari orang tuanya atau mendapatkan hadiah dari orang tuanya, maka anak itu akan cenderung mengulangi kegiatan yang sama, yaitu cenderung mengulangi bersih-bersih kamar itu tadi. Lah, tapi sebaliknya kalau anak itu nggak membersihkan kamar, dia akan mendapatkan marah dari orang tuanya, kemudian tidak diberi hadiah dan sebagainya. Jadi itu contohnya. Baik, sekarang kita lanjut ke eksperimennya B.F. Skinner. Ini dia eksperimennya. Jadi sebenarnya B.F. Skinner itu terkenal dari eksperimennya menggunakan hewan, termasuk tikus dan merpati. Tapi di sini saya akan menjelaskan eksperimen B.F. Skinner yang menggunakan tikus. Nah, jadi apa sih ini maksudnya? Ada kotak, kemudian ada tikus, lalu ada tuas. Lah itu apa sih maksudnya? Jadi ini. Jadi di sini eksperimen paling terkenal Skinner adalah menggunakan sebuah alat yang ia ciptakan sendiri. Alat itu disebut sebagai Skinner box atau kotak operan. Jadi ini adalah kotak operan atau Skinner box yang Skinner buat sendiri. Kemudian apa gunanya tikus dimasukkan ke dalam kotak? Kemudian ada tuas di sini, apa sih maksudnya? Jadi di sini tikus ini dalam keadaan lapar yang kemudian dimasukkan ke dalam kotak Skinner box. Dalam keadaan lapar itu, tikus nggak tahu nih kalau tuasnya ditekan akan mengeluarkan makanan. Jadi namanya tikus kan tantrum ya, apalagi kotaknya kecil. Jadi tikus itu muter-muter, kemudian tanpa sengaja menekan tuas yang kemudian mengeluarkan makanan. Nah, dari hasil eksperimen itu, tikus akan mengetahui bahwa jika tuas itu ditekan akan mengeluarkan makanan. Itu deh. Jadi terus apa sih hubungannya dari manusia tadi? Jadi gini, kalau manusia mendapatkan pujian akan diulangi, ya kan? Kalau tikus, maksudnya tikus mendapatkan makanan, dia akan mengulangi cara yang sama untuk mendapatkan makanan tersebut. Baik, sekarang kita menuju tokoh pendukung yang terakhir atau yang kelima yang kita bahas di sini.
Jadi pendukung ini bernama Clark Leonard Hull. Kita sebut Hull aja ya. Oke. Jadi Hull ini adalah seorang psikolog asal US Amerika. Hull lahir di New York sekitar tahun 1884. Kemudian jadi biografi Hull ini sebenarnya kayak cukup menyedihkan karena dia mendapatkan dua masalah, yaitu masalah ekonomi dan masalah kesehatan. Masalah ekonominya apa? Masalah ekonominya itu orang tuanya miskin, dan masalah kesehatannya dia mengalami masalah kesehatan di mata. Karena masalah kesehatan itu, Hull akhirnya putus nyambung sekolah, yang kemudian menjadikan Hull itu lulus di umur 29 tahun. Setelah lulus dari sekolah, Hull melamar pekerjaan sebagai guru sekolah, dan hebatnya Hull ini bisa mendapatkan gelar PhD di umur yang ke-34 tahun. Wow, ya. Baik, untuk teori dari Hull adalah teori yang berkaitan dengan penurunan dorongan atau drive reduction theory. Apa sih maksudnya teori dorongan itu? Maksudnya, tingkah laku kita atau tingkah laku organisme itu digunakan supaya organisme tersebut dapat bertahan hidup. Gampangannya gini nih, seseorang berperilaku untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Contohnya seperti organisme yang mengalami kekurangan. Nah, dari kekurangan tersebut kemudian menciptakan kebutuhan. Dan dari kebutuhan tersebut akhirnya mengaktifkan sebuah dorongan. Begitu. Nah, contohnya seperti ini nih. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini nih. Jadi kita lapar ya kan? Kita lapar, kita haus. Kemudian dari haus dan lapar itu tadi mengaktifkan sebuah dorongan kalau kita itu ingin minum gitu. Jadi ini juga ada kaitan dengan hubungan biologis gitu. Oke, jadi kesimpulannya dari 5 teori tokoh pendukung tadi adalah kita bisa melihat bahwa behaviorisme menekankan pembentukan perilaku melalui stimulus, melalui respon, melalui penguatan, dan melalui pembiasaan. Oke. Sekarang kita lanjut membahas tentang penilaian sikap. Oke. Jadi, pengertian penilaian sikap adalah proses menilai, mengevaluasi, dan mengamati perilaku serta perubahan sikap peserta didik. Sebenarnya sudah jelas ya, namanya juga penilaian. Jadi ya pasti proses menilai. Penilaian sikap berarti ya menilai sikap, menilai perilaku dari peserta didik itu. Atau ada juga nih pengertian penilaian sikap di luar dari yang kita bahas ini. Apa pengertian lainnya? Jadi, proses untuk mengetahui bagaimana perkembangan sikap peserta didik selama belajar. Oke. Jadi yang dimaksud sikap di sini bukan sekedar pengetahuan, tetapi mencakup perasaan, nilai, dan kecenderungan untuk bertindak. Lanjut ke objek. Oke. Berlanjut pada objek dari penilaian sikap. Sebelumnya, di sini saya akan memaparkan apa objek itu. Nah, objek adalah sesuatu yang dijadikan sasaran daripada sebuah penelitian. Jadi, sasaran untuk diteliti atau diperhatikan. Sudah tertera ada 3 objek penilaian sikap di sini. Yang pertama yaitu sikap siswa terhadap materi pembelajaran. Jadi, apakah siswa tersebut akan tertarik atau tidaknya pada materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, sikap siswa terhadap pengajar. Jadi, siswa tersebut apakah akan hormat, apakah akan mendengarkan,
atau bahkan siswa akan mengabaikan uh, seorang pengajar itu. Dan yang ketiga, ada sikap siswa terhadap proses pembelajaran. Jadi apakah uh, siswa tersebut akan aktif ketika di kelas, akan disiplin, atau malah acuh ketika pengajar sedang menjelaskan. Kemudian kita akan membahas hal-hal yang masuk pada cakupan penilaian sikap. Jadi apa saja yang dinilai di sini? Yang pertama ada penilaian sikap spiritual siswa. Sesuai yang tertera yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Jadi simpelnya seperti keimanan dan ketakwaan seorang siswa seperti itu. Kemudian penilaian sikap sosial seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, gotong royong, hingga percaya diri itu. Kemudian, bentuk instrumen daripada penilaian sikap. Nah, makna dari instrumen itu sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau sarana penelitian untuk mengumpulkan sejumlah data sebagai bahan pengolahan. Jadi maksudnya di sini adalah eh, dengan cara apa guru akan menilai sikap siswa. Nah, ada 4 nih. Yang pertama, yakni melalui observasi. Jadi guru akan mengamati secara langsung perilaku siswa sehari-hari. Kemudian yang kedua ada angket atau kuesioner, di mana siswa diminta untuk mengisi kuesioner tentang dirinya. Jadi dari situlah guru akan tahu bagaimana sikap siswa. Kemudian yang ketiga ini adalah penilaian diri atau self-assessment. Jadi siswa akan menilai dirinya sendiri berdasarkan indikator-indikator tertentu. Dan yang terakhir adalah penilaian antar teman atau peer assessment. Jadi siswa akan eh, saling menilai ketika mereka sedang bekerja dalam sebuah kelompok mungkin seperti itu. Jadi yang menilai yakni dengan temannya sendiri. Nah, dari sini sudah sangat terlihat bukan bahwasanya penilaian sikap itu sangat penting karena pendidikan itu tidak hanya mengukur aspek kognitif dari siswa tetapi juga karakter-karakter dari siswa itu sendiri. Nah, alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung pemaparan pembahasan tadi. Kemudian di sini kami akan menyampaikan sedikit simpulan. Nah, dapat disimpulkan bahwa eh, teori behaviorisme itu menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian, tokoh-tokoh yang mendukung teori behaviorisme itu ada Thorndike, ada Pavlov, Guthrie, Skinner, dan Hull yang menjelaskan belajar melalui berbagai eksperimen, mulai dari trial and error, classical conditioning, eh, diulangi ketiga. Oke, mohon maaf, saya ulangi, tokoh-tokoh yang mendukung teori behaviorisme ada Thorndike, Pavlov, Guthrie, Skinner, dan Hull yang menjelaskan menjelaskan belajar melalui berbagai eksperimen, mulai dari ada trial and error, classical conditioning, kemudian teori kontiguitas, operant conditioning, dan dari Hull ada drive reduction theory. Kemudian penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini mengambil peran penting dalam pendidikan karena kita
akan tahu bagaimana perkembangan karakter siswa, baik dari sikap spiritualnya pun dari sikap sosialnya. Harapannya, pemahaman tentang teori behaviorisme dan penilaian sikap ini bisa membantu kita sebagai seorang calon pendidik untuk menjadi lebih peka dalam mendidik peserta didik nantinya, tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi perilaku dan karakter peserta didik. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih ada banyak kekurangan. Saya Misda Jawharatun Nadifah Dan saya Nail Iza Ramadhani. Kami cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.